Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yudhistira. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4A, kelas A reguler dan Prodi PAI. Baik, di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh ibu yang saya hormati, ada Ibu Ernawati STH MSI, dengan anggota kelompok. Sebelumnya ibu perkenalkan, nama saya Yudhis, saya dari kelompok 1. Di sini saya pribadi sebagai ketua kelompok sekaligus pemateri atau penyusun pemateri. Terus kedua anggota saya, yang pertama Adi Maulana, yang kedua Adi Maulana, yang ketiga Wapi Samsudin. Kedua teman saya, dia adalah sebagai editor. Baik ibu, sebelumnya atau teman-teman yang saya banggakan, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengajar teknik belajar ke kelas 4 dengan materi tentang bab puasa dengan metode visual dan metode quiz. Sebagaimana dalam metode visual, di belakang saya ada laptop. Nah, bagaimana cara saya mengajarkan ke anak-anak, khususnya ke kelas 4, anak kelas 4 SD, bagaimana cara menyampaikan materi tentang bab puasa, bisa melihat video ini dengan seksama. Baik, sebelumnya terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberi kesehatan pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi serta sahabat-sahabat dan tabi'in-tabi'atnya. Semoga kita di yaumil akhir nanti bisa mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Gimana anak-anak, kabarnya baik? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelum mulai belajar ya, sekarang pelajaran PA. PAI. Ya. Sebelum mulai belajar, Bapak absen dulu ya. Ya. Kita absen terlebih dahulu. Coba yang pertama, Sidki aja Pak. Hadir. Ya, coba hadir. Putri Solehatun. Hadir. Oke. Bagustian kemana, sakit ya? Gak ada ya? Bagustian sakit ya, gak ada. Oke. Kalian udah siap bawa bukunya? Ya. Oke. Sekarang pelajaran PA. PAI. Sekarang pelajaran PAI. Kita sekarang akan belajar tentang bab Puasa. bab puasa. Sebelum mulai pembelajaran, coba kita tes semangat terlebih dahulu ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi semangat. Kurang semangat. Kurang lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi semangat. Coba tepuk semangat. Semangat. Oke. Gimana, ada semangat? Dah. Oke. Kita belajar tentang bab puasa. Puasa. Di sini
Bapak akan menjelaskan tentang berpuasa dengan cara penyampaian video ini dengan cara metode visual. Jadi metode visual itu nanti kalian melihat materinya di laptop terlebih dahulu ya. Nanti setelah kalian melihat materi video di laptop, lalu Bapak akan menjelaskan lagi. Oke? Ya? Coba kita simak terlebih dahulu. Kalian siap bawa itunya kan? Bawa bukunya kan? Ya. Coba perhatikan terlebih dahulu. Halo sobat-sobat belajar, kali ini akan saya jelaskan tentang puasa Ramadan. Coba berdua di sini kalian yang Puasa dalam bahasa Arab berasal dari kata shaum atau siam yang artinya adalah imsak, yaitu menahan. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, puasa adalah suatu amal ibadah yang Silakan dicatat materinya ya. dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, disertai dengan niat karena Silakan tulis terlebih dahulu. dan syaratnya pun tertentu. Adapun dalil yang menunjukkan wajibnya puasa di bulan Ramadan yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Puasa Ramadan diawali dengan niat pada malam hari. Bacaan niat puasa Ramadan itu sobatin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban puasa pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Sedangkan satu wajib puasa Ramadan antara lain yang pertama adalah Islam. Puasa hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah balik. Yang ketiga adalah berangkat. Keempat, mampu melaksanakan puasa. Kemudian syarat sah puasa antara lain yang pertama Islam. Kemudian mumayyiz atau orang yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Selanjutnya rukun puasa yang pertama adalah niat dalam hati. Niat ini diwajibkan pada tiap-tiap malam. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, malam yajma'u shawmi qabla al-fajri fala siyamu lahu. Artinya, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maka tiada puasa baginya. Kemudian rukun puasa yang kedua adalah menahan diri daripada makan dan minum, atau menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar ke terbenamnya matahari. Orang yang diperbolehkan berpuasa antara lain yang pertama orang sakit. Kemudian yang ketiga adalah wanita haid dan nifas. Anak-anak, jangan ngobrol ya. Coba perhatikan lagi. Coba kita tes fokus terlebih dahulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Coba satu kali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Oke, ya. Kalau lagi belajar tidak boleh perhatikan materi. Nah, nanti materinya tidak akan hafal. Oke, coba lihat lagi. Catat ya, kalau ada yang penting catat, nanti Bapak akan menjelaskan lagi. Dan yang kelima adalah orang
selanjutnya sunat-sunat puasa. Yang pertama adalah Kalau ada yang penting tetap ya. Rasulullah bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah." Hendaklah kalian makan sahur karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Muttafaqun alaih. Kemudian mengakhirkan makan sahur. Selanjutnya namanya gerakan berbuka. Kemudian meninggalkan perkataan yang tidak baik seperti berbohong, mengumpat, memfitnah dan sebagainya. Berikutnya berbuka dengan kurma atau yang manis-manis atau dengan air sebelum makan yang lain. Kemudian memberi makan orang lain untuk berbuka dan juga hal-hal yang membatalkan puasa antara lain yang pertama adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Kemudian murtad dengan disengaja, makan dan minum dengan sengaja termasuk merokok, haid nifas, gila, mabuk, pingsan, jima pada saat puasa. Hikmah berpuasa antara lain dapat mendidik diri untuk bersabar dalam menghadapi cobaan dan penderitaan. Kemudian dapat mendidik diri untuk bersifat amanah dan percaya diri. Dapat mendidik untuk tidak berbuat dusta dan berkata keji. Dapat memelihara kesehatan tubuh dan dapat mendidik kita untuk selalu disiplin. Demikian penjelasan dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Oke, ini adalah materi tentang bab puasa. Ada yang catat? Oke, sekarang Bapak akan mengulas sedikit lagi tentang bab puasa. Nah, kan ya. Nah, jadi puasa itu adalah kewajiban bagi umat Islam. Syarat sah untuk menjadi umat Islam itu ternyata adalah puasa. Ada yang keberapa di rukun Islam puasa? Keberapa puasa di rukun Islam? Keempat. Iya. Yang pertama adalah sahad. Gimana sahadat? La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nah, yang kedua sholat. Nah, sholat yang wajib ada berapa? Pertama, iya, maghrib, isya. Kelima, sholat waktu itu adalah hukumnya wajib. Yang ketiga apa? Rukun Islam ketiga. Zakat ini biasanya kalian nih yang kemarin nih kalian kan lebaran ya, Idul Fitri kalian kan berzakat. Itu bisa juga dicontohnya sebagai zakat fitrah. Zakat ini ada beberapa macam anak-anak. Yang pertama ada zakat fitrah, yang kedua ada zakat mal. Kalau zakat fitrah itu adalah zakat menyucikan diri. Nah, waktu kalian lebaran nih kalian kan zakat ya. Nah, itu ada yang namanya zakat fitrah. Itu zakat untuk menyucikan diri. Yang kedua itu zakat mal. Kalau zakat mal itu adalah zakat harta. Dan banyak-banyak ya kita menjelaskannya tentang bab puasa. Nah, yang keempat puasa. Nah, ini yang akan kita bahas adalah puasa. Yang kelima naik haji bagi yang mampu. Nah, kita yang akan membahas tentang rukun Islam yang keempat. Apa rukun Islam keempat? Puasa. Nah, puasa itu adalah hukumnya wajib bagi semua umat Islam, terutama syarat sah ya. Jadi arti puasa itu menahan makan, minum, dan segala apa yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga tenggelam matahari.
kita contohkan di dalam video tadi nih. Ada Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah berfirman nih dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tuh Allah juga memerintahkan kepada umat Islamnya untuk berpuasa. Kan kalian tadi yang nulis ya syarat puasa apa aja? Yang pertama beragama nah yang kedua balik. Nah sampai umur tidak diwajibkan bagi anak-anak, tetapi bagi para orang tua dapat bagi anak berpuasa semampunya. Nah jadi untuk anak-anak juga boleh belajar berpuasa seperti kalian boleh. Kenapa gak kuat puasanya kalau 1 hari mah gak apa-apa, setengah hari aja ya. Terus yang ketiga akil itu berakal. Jelas orang yang berpuasa itu harus yang berakal. Kalau tidak berakal berarti orang gila berarti tidak berpuasa, tidak wajib. Yang keempat mampu mengerjakan dari terbit fajar hingga terbenam. Yang kelima suci dari haid dan nifas. Biasanya kepada kalian nih, kalian sudah haid tidak? Belum ya, setelah 4 ya. Itu bagi perempuan biasanya kalau haid itu tidak boleh berpuasa. Nah, coba sebelum itu niat puasa, tahu enggak? Coba bapak dulu ya. Niat puasa gini nih, nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati lillahi ta'ala. Coba bareng-bareng 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hadisanati lillahi ta'ala. Itu adalah doa niat puasa. Terus yang sekarang adalah belajar rukun puasa. Yang pertama niat yang kalian tadi bacakan ya. Yang pertama niat yaitu mengerjakan puasa Ramadan di dalam hati, itu membacanya di dalam hati tiap malam setelah tenggelam matahari hingga terbit. Biasanya setelah salat tarawih ya, atau setelah sahur ya, kalian membacakan doa niat puasa. Terus yang kedua menahan makan dan minum. Nah selain menahan makan dan minum, kita juga tidak boleh berkata kasar. Siapa nih yang berkata kasar? Enggak ya, tidak boleh. Biasanya kalau perempuan itu suka menggibah. Kalian menggibah tidak nih? Tidak boleh ya, karena menggibah itu adalah salah satu perbuatan yang dilarang ketika kita berpuasa. Kalau kita berpuasa itu selain menahan makan dan minum, kita juga menjaga menjaga hati. Iya. Kalian bisa enggak tepuk puasa? Bisa. Bisa enggak tepuk puasa? Bisa. Coba. Bisa. Benar bisa enggak? Enggak.
Gak apa-apa. Jadi puasa itu tidak menahan lapar aja terus sampai apa? Sampai maghrib, enggak. Kita juga harus menahan perkataan, menahan gibah, menahan berkata kasar, menahan Mati. Terus sunnah puasa. Puasa. Nah, terus sunnah puasa kalian nyatet gak? Nyata. Ya, yang pertama menyegarkan berbuka. Tuh, jika telah jelas masuk waktu maghrib. Setelah waktu maghrib nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalian kan berbuka puasa. Puasa. Coba gimana doa niat buka puasa hafal? Apa? Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar. Awas jangan kembali. Kalau doa niat puasa mah nawaitu sauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhana hadisanati lillahi ta'ala. Iya. Terus kalau berbuka puasa mah Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar. Gitu ya, hafal ya. Yang keempat, memperbanyak ibadah. Kalian sholat 5 waktu enggak? Sholat. Kita harus sholat 5 waktu. Tuh harus memperbanyak amal ibadah. Enggak boleh makan menahan lapar aja, menahan minum aja. Kita juga di samping itu harus mengerjakan ibadah, mengerjakan sholat. Nah, misalnya membaca Al-Qur'an. Kalian waktu bulan puasa kemarin membaca Al-Quran enggak? Baca. Baca ya, baik sebelum maupun setelah sesudah tadarus ya, tadarus. Iya, alhamdulillah. Berzikir tuh, sholat tarawih dan sebagainya. Nah, ngomong-ngomong sholat tarawih ini, kalian sholat tarawih enggak ke kemarin? Iya, sholat. Gimana niatnya? Coba. Di rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Iya, jadi doanya salat tarawih itu dengerin Bapak dulu ya. Solu sunatan tarawih rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Berapa rakaat? 2. Nah, semuanya ada berapa? Ada 23. Iya, ada 23. Kalian sampai 23 gak nih sholatnya? Sampai. Alhamdulillah. Kalau sampai itu udah bagus banget, hebat anak-anak kelas 4. Kalau enggak juga tidak apa-apa ya. Kalau misalnya kalian kecapean nih, Pak, capek, pengen istirahat dulu ya, nggak apa-apa, istirahat dulu ya. Yang penting kalian sudah belajar dari hati kalian, belajar berpuasa, belajar sholat tarawih, ya. Nah gitu. Terus yang kelima, memperbanyak sedekah. Memberi makan untuk minum, memberi makan dan minum untuk berbuka bagi orang yang berpuasa. Kalian boleh bersedekah kalau ada rezeki yang lebih kepada orang-orang, memberikan takjil. Misalnya kalian nih berbagi nih sesama tetangga kalian. Jahwama mau berbagi ke tetangga atau ke teman berbagi takjil. Itu adalah salah satu sedekah. Kalian suka lihat enggak di jalan-jalan ada AA atau ada ibu-ibu yang membagikan takjil? Pernah? Nah, itu adalah salah satu kegiatan sedekah di bulan puasa.
ibu-ibu dan bapak-bapak tersebut membagikan rezekinya, menyisihkan rezekinya untuk orang-orang yang berpuasa, untuk orang-orang yang membutuhkan. Berarti ibu-ibu dan bapak-bapak itu udah salah satu mengerjakan pahala kegiatan sunnah puasa. Nah, gitu ya. Hafal ya? Iya, gak apa-apa gak hafal juga, yang penting kalian mengerjakan dan mengerti. Nah, oke, sekarang apa aja atau beberapa apa aja yang membatalkan puasa? Coba catat ya. Nih, yang pertama yang membatalkan puasa, muntah dengan sengaja. Coba sok tulis. Muntah dengan sengaja. Ini tidak boleh nih yang membatalkan puasa, muntah dengan sengaja. Dengerin dulu ya Bapak ya. Muntah dengan sengaja dalam memasukkan apa saja ke dalam kerongkongan. Misalnya nih ada anak-anak atau apa gitu yang muntah dengan sengaja, terus memasukkan tangannya ke mulut supaya muntah, itu adalah salah satu batal puasanya. Terus nanti batal puasanya, itu tidak boleh. Terus yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam rongga, lubang dengan badan dengan sengaja. Tuh, memasukkan sesuatu ke dalam rongga lubang dengan badan dengan sengaja. So, tulis. Nah, ini adalah salah satu yang membatalkan puasa juga, memasukkan sesuatu ke dalam rongga, ke dalam lubang. Misalnya kalian apa aja, misalnya ke mulut ya. Misalnya kalian nih, Jahwa nih sengaja memasukkan makanan ke dalam mulut, itu namanya membatalkan puasa. Tidak boleh dimasukkan ke dalam mulut. Mokel, yang sekarang mokel nggak boleh ya. Nah, misalnya Jahwa nih, nggak ada siapa-siapa nih, nggak ada siapa-siapa, masukin aja ini makanan ke dalam mulut terus minum. Apalagi ya pas siang-siang ya, pas jam 12 lihat dulu gak ada orang terus minum es, itu sengaja membatalkan puasa, tidak boleh. Nah, itu tidak boleh. Terus yang keempat, yang ketiga ya, yang keberapa? Yang ketiga ya, astagfirullah Bapak Ila. Haid atau nifas bagi perempuan. Yang tadi yang dijelaskan ya di video ini ya. Kalian tadi kan memperhatikan. Nah, ini biasanya ini perempuan nih. Biasanya perempuan itu udah haid ketika umur berapa? 12. Oh iya, 12 sudah itu udah apa? Udah haid, itu salah satu yang membatalkan puasa. Itu tidak boleh berpuasa dulu ya. Nah, itu biasanya kelas 6 ya. Kalian masih kelas 4 ya. Masih dulu, masih anak-anak. Tapi ada juga sih, ada juga. Tapi ya gitulah, sesuai dengan umur ya. Kelas 4 juga ada yang umurnya udah 12. Itu biasanya kelas 6 SMP ya, biasanya itu haid, bisa tidak boleh yang membatalkan. Itu salah satu adalah syarat yang membatalkan puasa. Terus yang berapa sekarang? Yang keempat, gila. Tuh, tidak sadar. Menurut kalian, orang gila pantas gak berpuasa? Enggak ya, soalnya akal dia udah kacau, udah terpaut, bercampur dengan setan. Itu tidak boleh berpuasa karena tidak sadar diri ya. Karena kalau orang yang sudah tidak sadar diri tidak boleh berpuasa. Nah, terus murtad, tulis murtad. Ini murtad itu keluar dari agama Islam.
tulis, salah baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Nah, perbuatan tuh. Nah, itu ya yang membatalkan puasa. Oke. Sekarang yang diperbolehkan tidak puasa. Nah, yang diperbolehkan tidak puasa. Yang diperbolehkan tidak puasa. Kan tadi yang membatalkan puasa ya. Sekarang yang tidak diperbolehkan tidak puasa. Yang pertama, orang yang sakit tuh berpuasa membahayakan dirinya. Jadi kalau orang sakit itu boleh tidak berpuasa. Jangan dipaksakan. Misalnya Puput lagi sakit, lagi sakit panas memang, itu boleh tidak puasa. Jangan dipaksakan ya. Musafir, yang kedua musafir. Musafir itu perjalanan jauh. Misalnya Jawa dan Puput berpergian saat berpuasa, misalnya jalan-jalan atau ke rumah nenek, ke rumah mana, itu jauh perjalanannya 81 kilo, itu boleh tidak berpuasa. Soalnya lelah, kecapean, perjalanannya jauh, itu sejauhnya 81 km. Ingat berapa? 80 berapa? 81 boleh berbuka puasa, tidak puasa maksudnya ya. Terus yang ketiga, orang hamil tuh, ini tidak boleh diperbolehkan tidak puasa karena kasihan di dalam perutnya ada dedek bayi ya, jadi membahayakan bagi dirinya sendiri dan kandungannya. Nanti kasihan ke si ibunya juga, tapi kasihan ke si dedek bayinya juga. Jadi boleh diperbolehkan tidak puasa. Terus orang yang menyusui anak, nah sama ini juga, biasanya ini ibu yang menyusui. Nah, menyusui anaknya ya kan supaya si ibunya segar, sehat, air susunya banyak untuk anaknya. Jadi kan si ibunya harus perlu makan dan minum. Jadi si ibu tersebut boleh tidak berpuasa. Sekarang kelima, orang yang batal puasanya karena salah satu sebab yang membatalkannya. Jadi ini itu misalnya karena ada gangguan misalnya di dirinya sendiri. Salah satu sebab misalnya misalnya ada kendala gitu, kalau laki-laki sakit, misalnya duduk sakit, si Bagustian nggak hadir ya. Nah, saya contohkan di sini si Bagustian berpuasa, terus tiba-tiba sakit, boleh tidak berpuasa. Terus kalau bagi perempuan tiba-tiba haid, itu boleh tidak berpuasa. Nah, di samping itu, orang yang diperbolehkan tidak puasa, dia harus membayar fidyah yang tadi dijelaskan ya. Harus membayar hutangnya karena dia tidak berpuasa. Membayar fidyahnya. Tuh, di hari nanti ya. Fidyah memberi sedekah. Kalian fidyah tahu? Fidyah itu misalnya kalian batal nih ya, kalian batal puasanya, itu boleh didenda di hari nanti, bayar fidyah ya. Itu syaratnya memberi sedekah atau memberi makan kepada fakir miskin. Sebanyak 1 mud beras, kurang lebih 575 miskin, sebanyak 1 beras
kurang lebih 575 gram. Kurang lebih 575 gram. Satu beras. Iya, satu mut atau beras. Udah ya, udah. Nah, arti ya yang buat akan puasa ya ada berapa? Iya, yang buat akan puasa ada berapa? Ada 5. Iya, sekarang hari yang tidak diperbolehkan puasa, yang tidak diperbolehkan ada 3. Hari Raya Idul Fitri. Ini tidak boleh berpuasa. Jangan ditulis ya, nggak apa-apa. Yang kedua hari Raya Idul Adha, ini tidak boleh berpuasa. Yang ketiga hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu ada 3 hari, 11, 12, 13, Dzulhijjah. Nah, berarti itu ada berapa hari tidak boleh berpuasa? Ada 3 hari. Yang pertama di hari Raya Idul, terus Idul Adha, ada 3 hari Tasyrik. Nah, sekarang faedah puasa yang tadi di sini dijelaskan ya. Apa manfaatnya berpuasa? Menanamkan sifat sabar. Karena orang berpuasa itu dididik loh kesabarannya, dididik menahan lapar, menahan haus, menahan berkata kasar, menahan gibah. Itu melatih salah satu menanamkan sifat sabar, mendidik bersifat amanah. Karena dalam berpuasa kita dapat melatih menjadi diri orang yang dapat dipercaya. Meskipun dalam keadaan lapar, haus, segalanya akan dimakan dan diminum sudah tersedia dan tidak ada seorang pun yang mengetahui, namun dia tetap menahan dirinya. Jadi puasa itu menahan, mendidik bersifat aman. Nah, mendidik bersifat sidik. Apa sidik itu? Nah, karena dalam berpuasa orang dapat menjaga diri dari sifat pendusta atau pembohong. Karena di dalam puasa kita tidak boleh berbohong. Nah, jadi dengan adanya sidik, dengan adanya benar, kita dapat memperoleh faedah berpuasa. Jadi berfaedah puasa itu hikmah. Kita berpuasa akan mendapat apa aja ya? Saya mendapatkan pahala, kita juga menanam sifat sabar. Kedua, terus mendidik bersifat amanah. Yang ketiga, mendidik bersifat sidik atau benar. Yang terakhir, yang keempat, menambah kesehatan. Menambah kesehatan karena orang yang berpuasa itu nafsunya dari makan dan minum dan lain-lainnya. Oleh karena itu kesehatannya kita terjaga. Sebab yang dimakan yang diisikan di dalam perut jika kurang pemeliharaannya tentu akan merusak kesehatan. Jika kita makan terus, minum terus, itu lama-kelamaan kita akan sakit juga ya. Allah menahan porsi seseorang itu dengan cara tidak berlebihan, syaratnya berpuasa. Karena berpuasa itu bisa mensehatkan tubuh. Nah, gitu ya. Ngerti? Nah, sekarang Bapak ingin mengevaluasi kalian, ingin melatih kalian. Kan Bapak yang disampaikan ya, Bapak akan menerangkan dengan metode visual. Metode ini melihat ke komputer dan kuis. So, coba siapkan punya pertanyaannya ya. Coba yang pertama nih. Oke. Ada berapa? Sebutkan syarat wajib puasa. Minimal 3. Udah, yang kedua, sebutkan rukun puasa. Minimal 3.
Minimal 3. Udah? Nah, yang ketiga, sebutkan sunnah puasa. Minimal 3. Dah, coba kerjakan ya. Bapak ingin mengevaluasi kalian dengan cara metode kuis. Nah, iya, berhubung kita menggunakan metode kuis, kita diberi waktu 10 menit, dan 10 menit, pura-puranya 15 menit ya. Kerjakan, siapa yang jawab cepat akan dapat nilai tambahan dari Bapak. Kerjakan. Kemudian mengakhirkan makan sirup. Udah? Belum. Ya, kerjakan ya. Diberi waktu ya, soalnya kita metode kuis, metode cepet-cepet. Ya, maksudnya bukan cepet-cepet, siapa yang cepat berarti dia akan mendapatkan nilai tambahan dari Bapak. Ya. Dan banyak-banyak ya, memang tidak. Apa sih, Kak? Hah? Rukun itu apa? Rukun itu syarat. Rukun itu ya syarat, ada berapa aja. Kalian yang mana yang nggak hafal? Rukun puasa. Bentar. Kalian tadi belum ini ya? Belum catat ya. Rukun puasa itu yang pertama nih, niat. Ayo dari sini ya. Yang kedua, menahan makan dan minum. Udah, gitu aja Bapak. Bapak bonus tuh. Siapa yang cepat dia akan mendapatkan nilai ya. Coba waktunya berapa menit lagi? Waktunya sedikit lagi, 20 detik lagi. Kita hitung mundur. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6. Alhamdulillah. Yuk. Oke, Puput gak apa-apa, selamat kerjain. Iya, cepat semuanya, pinter. Coba kita tes dulu. Coba Jahwa, sebutkan syarat wajib puasa 3. Apa aja Jahwa? Yang pertama, yang keras, suaranya yang keras. Yang pertama, kedua, iya. Oke, boleh. Yang kedua, sebutkan rukun puasa ada berapa? Ada minimal ada 3 ya, 2 gak apa-apa. Yang pertama, nih, nah niatnya puasa gimana? Iya. Oke. Iya. Yang kedua, menahan makan
makan. Menahan diri dari makan dan minum. Oke. Doa berbuka puasanya apa? Apa? Coba. Allahumma laka syukur Uh-huh. bika amantu Oke. wa ala rizqika abqatu Oke. birahmatika ya arhamar Nah, yang ketiga, sebutkan sunnah puasa 5 makan. Iya. menyegerakan buka suara, Iya. Terus menyegarkan. Puas. Boleh. Puput juga sama. Iya, pintar semuanya anak-anak Bapak ya. Alhamdulillah berhubung Jawa yang pertama Bapak dikasih nilai 100 plus. Puput juga udah hebat, udah 100. Tapi Jawa ada 100 plusnya ya. Nih, coba ambil lagi. Makasih, Pak. Oke. Nah, dengarkan Bapak sedikit lagi. Jadi umat Islam itu wajib berpuasa karena berpuasa itu syarat sah jadi umat Islam. Iya, jadi kita itu harus berpuasa ya. Anak-anak kelas 4 tahun depan nanti insya Allah panjang umur, siap berpuasa? Siap. Kurang semangat, siap berpuasa? Siap. Alhamdulillah. Tadi Bapak sudah menyampaikan ya materinya sedikit dari visual juga, dari tambahan juga dari Bapak. Mengerti? Mengerti. Alhamdulillah. Kita tutup ya, waktunya kita udah pulang. Pengen pulang nggak? Pengen. Iya, pengen pulang ya. Silahkan baca doa terlebih dahulu ya. Baca doa wal asri bareng-bareng, nanti ada kuis lagi. Kalau siapa yang ngacung duluan berarti dia pulang yang duluan ya. Ya. Oke, siap? Siap. Baik, sebelum pulang silahkan berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Sadaqallahul adzim. Oke. Coba sebelum pulang siapa yang tahu? Sebutkan satu syarat bagi untuk yang berpuasa, teman-teman. Niat. Syaratnya apa? Syarat yang berpuasa apa? Syarat wajib untuk berpuasa. Islam. Kayak apa, Put? Oke, aku Put duluan. Oke, bulan. Waalaikumsalam. Oke, bulan. Terima kasih. Gus, merahnya ke sini kamunya. Duduk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman atau kepada Ibu yang saya hormati, kepada Ibu Ernawati STH MSI. Berikut Ibu video Yudhistira yang Yudis sampaikan di sini. Yudis dari kelompok 1. Di sini saya Yudis sebagai ketua, sebagai pemateri. Yang kedua ada Adi Maulana sebagai editor. Yang ketiga ada Wapi Samsudin sebagai editor. Kurang lebihnya mohon maaf apabila Yudis untuk menjelaskan dari kesalahan perkataan ataupun perbuatan. Mohon maaf dimaklumi. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudhistira, saya dari Prodi PAI semester 4A reguler, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum.